setampan itu harus menarik. Udah belum? Halo guys, salam dulu gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini berdiskusi mengenai tas 5 tas 5 filsafat pendidikan menurut Aristoteles. Selamat menonton. dan tukeran kan posnya Bisa gak sih rasa-rasanya? nampak ya Oh, kena nampak dikit-dikit. misalnya menurut Sebentar ya. ini dipakai takut Nah, kan kemarin itu kita udah belajar filsafat pendidikan menurut Socrates. Ya, Socrates itu mengajarkan kita tentang berpikir kritis dan menjadi individual yang intelektual gitu kan. Terus kita belajar menurut Plato. Nah, menurut Plato itu kan kita harus berpikir kritis juga, dan dia juga mengajarkan gimana sih sikap kita tuh di masyarakat. Si Socrates ini merupakan gurunya si Plato. Nah, sekarang kita akan belajar filsafat pendidikan menurut Socrates. Socrates ini merupakan muridnya Plato. Iya benar. Aristoteles ini merupakan muridnya si Plato. Nah, pendidikan menurut Aristoteles. ini apa coba balik berapa kali top kayak awal laptop Aristoteles ini aku kandiin Kami lagi mengambil laptop ya, Papa. Kami diskusi kok pada ini. Apa namanya? ayo hop Oke, bagus kayak tadi tuh. tadi tuh pas loh Kamera dia bagus sih ya, Naro. kan Kamu jarang foto ya? tadi tuh bagusnya itulah Nggak ya gua. Nah, Aristoteles. Pendidikan menekankan pengembangan kebijakan intelektual dan moral untuk mencapai kemajuan manusia atau eudaimonia. Eudaimonia ini adalah kebahagiaan atau kebajikan. Aristoteles ini sama juga nggak sih sebenarnya dia sama Plato? Ada beberapa kesamaan sama Plato dan Socrates, yaitu sebenarnya Aristoteles juga menekankan untuk berpikir kritis. Nah, dia di sini ada juga yang sama seperti Socrates, yaitu kebijakan intelektual. Kebijakan intelektual itu seperti kita bisa berpublic speaking, bersosialisasi gitu, nah di masyarakat, bisa berdebat gitu. Tadi eudaimonia itu kebahagiaan. Maksudnya itu dengan kita belajar, kita memperoleh pengetahuan. Nah, pengetahuan itulah mungkin ya yang disebut dengan kebahagiaan. Kebahagiaan atau kebahagiaan hidup yang gimana tuh yang dimaksud? Dia tuh di gini. download Kita kan belajar intelektual. Nah, belajar intelektual itu kita belajar moral, terus juga kita milih yang bagus. Kita milih yang bagus, mana yang berlaku baik, mana yang berlaku buruk. Terus kita milih itu tadi. Nah, itulah kita membuat pilihan-pilihan dalam hidup sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan yang tinggi, yang paling tinggi. Itu eudaimonia. Apakah kalau misalnya kita belajar tapi kita tuh tidak dapat ilmu pengetahuan, apakah itu kita belum mencapai eudaimonia, belum dapat kebahagiaan? belum Karena kita tidak dapat ilmunya, kita nanti tidak bisa milih yang baik dan benar itu yang mana. Benar sekali, karena kita dengan ilmu pengetahuan kita tuh menjadi lebih bijak, lebih pintar dalam memilah dan memilih ini bagus atau tidak gitu. Betul sekali. Sekolah adalah suatu bangunan atau lembaga untuk belajar sekaligus tempat menerima dan memberi pelajaran. Nah, kemarin kalau kata Plato itu dia menjelaskan tentang seorang guru menjadi fasilitator. Kalau sekarang Aristoteles dia menjelaskan tentang sekolah yang dimaksud ini dia sebagai tempat fasilitas yang dimaksud infrastruktur gitu. Nah, media untuk kita belajar. Di atas.
bukan atas yang satu. Nah, itu. Terus tujuan pendidikan eudaimonia itu tujuan utamanya pendidikan adalah mencapai eudaimonia tadi, yang berarti menjalani kehidupan yang memuaskan dan berkembang. Memuaskan dan berkembang di sini kan seperti apa ya? Memuaskan gimana tadi? Jangan ngomong tadi. Eudaimonia itu tujuan pendidikan eudaimonia. Tujuan utama pendidikan adalah mencapai eudaimonia yang berkembang. Kalau berkembang, mungkin berkembang yang dimaksud ini pemikiran kita lebih berkembang nggak sih dari yang kita tadi, misalnya kita tadi nggak tahu loh kalau misalnya pohon mangga itu dia pohon mangga itu batangnya itu berkayu gitu. Dengan kita mempunyai pengetahuan, kita pemikiran kita jadi berkembang, jadi kita tahu oh ternyata batang mangga ini dia berkayu, bukan berserat, bukan berair kayak batang bayam gitu. Kalau memuaskan ya misalnya kita kayak dapat nih sesuatu hal baru yang positif gitu. Nah, seneng nggak kita? Misalnya kita dapat kabar bahagia aja, kita seneng nggak? Nah, kalau misalnya kita dapat kabar duka, misalnya uangnya hilang gitu, sedih nggak? Sedih. Pendidikan membantu individu mengembangkan potensi mereka dan mencapai kebaikan tertinggi mereka. Nah, ini tujuan pendidikan ini. Kebaikan tertinggi itu ya tadi eudaimonia. Mengembangkan potensi itu pasti ya, karena kita belajar dari yang tidak tahu jadi tahu. Terus juga kita bisa tahu bakat kita di mana. Jadi kita mengembangkan potensi di sekolah juga itu. Karena kalau kita tidak belajar, kita tidak ada pendidikan, kita tidak bisa mengikuti arus globalisasi, arus teknologi, iptek gitu. Kita akan jadi kudet, kita akan ketinggalan zaman. Kalau kita sudah seperti itu, otomatis hidup kita tidak akan maju. Benar sekali. Sampai sini gimana? Kewarganegaraan yang berbudi luhur. Nah, itu berbudi luhur itu yaitu moralnya yang baik dimanapun kita berada ya, kok nggak cuma di masyarakat sih. Kemarin kita bahas moral sama ini karakter. Nah, moral itu kan memilah yang baik dan yang buruk. Kalau karakter itu penerapannya secara langsung. Iya. Ibaratnya moral ini nih, kita nih metodenya dulu nih, kita mau ngapain nih ya, gitu, pemikiran kita dulu nih. Nah, baru kalau karakter itu emang penerapan secara langsung gitu. Nah, implementasinya secara langsung. pribadi. Jadi kita di situ kita melihat karakter. Pendidikan bertujuan untuk menumbuhkan warga negara yang berbudi luhur dan bertanggung jawab yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat. Pindah merah. Sini yang pakai apa? Dekat situ lah. Soalnya ayo pindah merah. Daripada aku emosi. Maaf ya, ada kesalahan teknis, Pak. Ada orang, Pak, ada kakak kelas, Pak. Kita mau pindah tempat. Mau ini deh. Oke, sini deh. Ayo. Kita pindah ke musola, Pak. Ini. Iya. Di dalam aja nggak sih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah. Ini kayak mana nih taruh ini di sini? Ada itu ya. Taruh di bawah aja. Hanya iman di dada. Ada rusak remote-nya. Kami numpang berdiskusi di sini, Bang.
Kita bayar loh di kampus ini. Miring Jo, miring. Iya, kayak gitu konsepnya Bang. Heeh. Ini enggak. Yo, Bang. Banyak. Gimana Dan? Sudah ketemu dompetnya? Enggak ada. Bang. Dompet siapa itu? Itu dompet siapa ini? Bukan tanda kakak ini. Ngomong apa? Enggak ada. Bang. Isinya. Kok kurnia? Hah? Kok kurnia? Bukan. Iya benar. Enggak kan enggak ada. Ini dia alatnya. Rendah dari Oke, kita ulang ya. Kewarganegaraan yang berbudi luhur. Pendidikan itu bertujuan untuk menumbuhkan warga negara yang berbudi luhur dan bertanggung jawab yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Nah, pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan warga negara yang berbudi luhur itu bisa kita implementasikan dalam pelajaran apa? Berbudi luhur. Tunggu, berbudi luhur ini nih juga dia tuh bukan hanya mengajarkan moral yang baik, tapi kayak kalau menurut Widiasi dia tuh lebih kayak juga berperilaku tuh ya sesuai dengan identitas bangsa kita, tidak ke barat-baratan gitu. Nah kan misalnya ke barat-baratan tuh mungkin pakaiannya tuh lebih mana ya, iya lebih terbuka gitu. Nah maksudnya berbudi luhur tuh bukan hanya moralnya saja yang bagus, tapi pakaiannya gitu itu juga harus sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Layaknya orang Indonesia tuh gimana sih biasanya pakai pakaian gitu. Kita nggak usah ngikutin tren-tren luar negeri lah kayak Korea gitu kan, Jepang, anime gitu. Tadi Andi tanya apa? Oh, pelajaran yang berbudi luhur. Iya. Pelajaran yang berbudi luhur itu kayak maybe sejarah. Kenapa sih? Memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Berbudi luhur. Agama. Pendidikan kewarganegaraan. Pancasila, di SD belum ada Pancasila guys. PPKN, ya pendidikan kewarganegaraan itu masih sama seperti Pancasila. Kalau kita kuliah ini aja baru dibedain Pancasila atau PPKN. Terus ini perkembangan holistik. Keutamaan intelektual termasuk di dalamnya adalah kearifan teoritis dan kearifan praktis. Apa ini ya maksudnya ya? Gimana tadi? Perkembangan holistik. Kita cari dulu ya perkembangan holistik itu apa. Ini grupnya. Mana? Perkembangan holistik adalah perkembangan holistik ini maksudnya itu proses pertumbuhan yang mencakup semua aspek kehidupan seseorang, yaitu aspek sosialnya, emosionalnya, fisiknya, mental, dan intelektualnya. Istilah holistik ini berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata holos yang berarti seluruh atau keseluruhan atau global. Nah, pendekatan holistik ini dalam pendidikan berarti berfokus pada seluruh aspek pertumbuhan anak, bukan hanya kemajuan akademisnya saja, tetapi kemajuan moral, terus tuh fisiknya, sosialnya, emosionalnya gitu. Terus beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mendukung perkembangan holistik anak ini ada yang pertama itu memahami pencapaian fisik anak seperti pentingnya keterampilan motorik. Kalau di anak SD ini keterampilan motoriknya apa ya? Kayak pencapaian fisiknya mungkin dia olahraganya masih yang ringan-ringan nggak sih, kayak apa sih? Bola bulu tangkis gitu nggak sih? Apa tuh? Lari, atletik, ini lempar lembing itu udah ada belum? Udah ada belum ya? Oh yang kayak roket itu apa tuh yang dilempar tuh? Itu lempar lembing. Itu lempar lembing. Cakram. Enggak ada deh. Cakram ke SMP yang ini kan yang kayak yang Yang bulat gepeng gitu. berdiri. SD lah dong kan. Berdiri bukan. Bukan yang bulat. Bulat tuh bola anu. Bulat yang bola besi beratnya. Cakram. Bukan. Cakram yang kayak miring anu nih bang. Mantap. Itu bola apa namanya? Terus tuh yang kedua tuh ada terlibat dalam aktivitas motorik kasar seperti memanjat. Nah, memanjat apa di SD itunya? SD mana? Oh, yang di TK itu nggak sih? Yang kayak basi-basi yang petak-petak gitu nggak sih? Oh, itu Emang motor. SD ada gitu. Itu di TK itu Kita. melompat
lompat tali, Bakar, bolos. lompat Mengayun. Mengayun apa? Main pasti. Oh iya, ada kasti nggak sih kalau di SD itu dulu? Baseball. Dan berlari. Asal jangan lari dari kenyataan aja ya guys. Ya. Terus ada luangkan waktu untuk mengembangkan keterampilan motorik halus seperti memegang krayon. Nah, ini seni budaya nih. Membuat adonan. Hah? Ini ada nggak sih? Adonan. Kaligrafi. Enggak. Tahu nggak lilin-lilin yang itu? Oh, Apa namanya lilin tuh? Batik. apa sih ambil? Lilin yang bisa dibentuk-bentuk tuh? Oh, Anu, selain. bukan. Bukan slime. Styrofoam. Mah, Styrofoam. bukan dia tuh. Iya tahu. Itu. Ya itu namanya bukan. Lilin yang bisa diituin ha. Lihatlah. Lilin yang bisa dibentuk-bentuk tuh apa Atas namanya? payung. Iya sih. Lilin yang bisa Lilin yang bisa dibentuk. Nah, apa ini? apa ini namanya? Ih ada nih dia namanya nih plastisin. Ih, plastisin. Namanya plastisin. Nah dia ini ternyata bisa untuk mengembangkan motorik halus anak. Apa itu maksudnya motorik? Indra ya motorik. Iya, apa ya? Karena motorik kasar, motorik halus itu tuh ya saraf dia gitu. Terus menggali pasir. Hah? Kayak pelajaran anak bayi. Ini bukan, ini nih dia tuh holistik nih sebenarnya dia lebih ke TK ada sih. Anak TK ini. Atau bermain balok. Balok lah. Balok susun. Terus Iya, memperhatikan dan mendorong pembelajaran melalui minat alami anak-anak. Ini minatnya di mana nih gitu. Ya. Lanjut tadi Kearifan teoritis coba. Kearifan teoritis. Kearifan teoritis itu maksudnya banyak ini ya. Banyak teori ya. Ragam-ragam. Kak aku ngantuk ya. kearifan kita cari ya, kearifan teoritis. Itu lah, yang itu. Kearifan teoritis. Kearifan teoritis ini Pandangan kearifan hidup. lokal apa teoritis? Teoritis. Pandangan hidup tuh banyak. Ini kearifan lokal ya. Kearifan apa? Teori itu kan teori. Kearifan Kearifan teoritis sama aja dengan kearifan lokal ya. Di sini kayak gitu Beda-beda. semua. Beda. kearifan tuh apa coba? Kearifan, kata kearifan ya. Kearifan ini pandangan hidup yang mengandung nilai-nilai kebijaksanaan yang penting untuk menjaga identitas dan menjawab masalah masyarakat. Oh, pandangan teoritis. Maksudnya juga ya itu tadi kearifannya bukan hanya dari satu sudut pandang ya. Kearifan itu berarti itu ragam, banyak kan sudut pandang kan bukan cuma satu sudut pandang kan. Kearifan praktis. Kearifan lokal adalah salah satu bentuk kearifan yang berhubungan dengan luhur budaya masyarakat. Kalau kearifan teoritis itu maksudnya banyaknya teori-teori nggak sih? Teori-teori. Pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Itu kan tidak jauh-jauh dari berpikir kritis. Bernalar secara logis dan memahami konsep-konsep yang kompleks. Bernalar secara logis. Sampai mana dia baca? Ini ya keutamaan moral. Aja dulu. Stopin aja. Jangan gitu ya.
Kamu salah. Terus video ini kayak mana? Ya, tahu. Wih. Trennya. Salat dulu. Kamu salat. Ada mau kena? Aku sholat di rumah aja lah. Namanya aku malah tahu dia mati kenapa? Pipe sholat. Aku lagi Terus ini sholat kita balik jam 3-an kayak mana? mereka lagi sholat. Aku lagi nggak sholat. Mantap jam. Sholat dulu.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Oke.
Oh
22 menit. Udah selesai sholat, sekarang kita lanjutin lagi. Sini aja lah. Tidak sih nah. Di kelas ada orang. Bentar lagi juga. 20 menit lagi juga. Mana ya? Yuk, mulai. Gimana? Sini ha. Jalan terus. Jalan. Kok jalan-jalan? Jangan masih 20 menit. Jangan. Sini be ha. Enggak itu. Iya jadi. Tegak. Tegak. Turun tegak. Tadi nyampe mana weh? Sampai itu. Yang itu. Kearifan. Nah, terus tadi kita lanjutin kan. Sekarang ada tahapan pendidikan. Nah, kenapa ada tahapan-tahapan ini? Karena kan daya tangkap terus kemampuan anak-anak itu kan berbeda. Makanya dia dibedakan berdasarkan umurnya, berdasarkan tingkat kemampuan dan daya tangkap, daya ingat mereka gitu. Ini ada pendidikan anak usia dini itu sampai usia 7 tahun. Coba baca Dani. Anak usia dini sampai 7 tahun. Fokus pada perkembangan fisik dan pembentukan karakter melalui plot dan kegiatan yang diawasi. Tujuannya adalah untuk memasang kebiasaan dan kebaikan dasar. Nah, ini yang dasar-dasar dulu gitu. Nah, maksudnya tuh dia ini tidak ditekankan harus, cuma tuh diajarkan secara perlahan-lahan agar nanti di usia 7 tahun ke atas mereka tuh sudah menjadi kebiasaan. Contohnya kalau kita yang agama Islam nih, kita puasa dan sholat, ngaji, puasa, sholat. Nah, itu kan kalau di atas umur 7 tahun tuh wajib, tapi kalau di bawah umur 7 tahun tuh kan kita tuh harus mengajarkan yang atau membiasakan. Misalnya dia belum bisa kuat nih puasanya 1 harian full, kita ajarkan setengah hari. Terus misalnya sholat tuh kita ajarkan misalnya sehari tuh sekali aja, misalnya sholat maghrib misalnya gitu kan, sekalian ngaji. Ya misalnya kan mengajarkan gitu loh Pak. Terus tuh lanjut Dani baca. Nah, selanjutnya ada pendidikan dasar usia 7 sampai 14 tahun. Penekanan pada literasi dan numerasi dasar serta pendidikan jasmani dan seni. Pendidikan moral berlanjut melalui penceritaan dan peniruan perilaku. Masih buat video. Ini baca ini. Kok gimana? Literasi. Kalau numerasi itu apa ya? Pendidikan jasmani dan Enak nih Yan, kita udah belum bikin bahasa Indonesia Jo, kuis. Hah? Baik. Teng kita nih teng.
gas teng-teng. Lanjut Dani, lanjut. Hah? Habis selesai nih tanggung. Iya, kosong. Lanjut. Pendidikan moral berlanjut Yang tinggi belum? penceritaan dan penilaian perilaku berbudi luhur. Nah, pada usia 7 sampai 14 tahun itu kita penekanannya di literasi. Literasi itu Baca, tulis. pendidikan jasmani, Tempat mertua kan sih. pendidikan jasmani itu berarti dia kan udah SD nih, ya udah olahraga. Sekarang kalian dia futsal juga kata dia. Sini ada kawan jadi futsal aja di Tembesi. Aku belum futsal. Terus kita lanjut. Update, silakan baca update. Baik, selanjutnya ada pendidikan tinggi atau kayak sama kayak mahasiswa lah, kuliah. Yakni dari usia 21 tahun ke atas. Berfokus pada filsafat khususnya metafisika, etika, politik, dan ilmu pengetahuan alam. Tahap ini bertujuan untuk mengembangkan kearifan teoritis dan mempersiapkan individu untuk kepemimpinan dan tugas kewarganegaraan. Contoh kecilnya itu dari Pak RT, Pak RW sampai yang tinggi presiden. Lanjut. Peran guru. Peran guru ini sebagai apa nih? Sebagai fasilitator. Terus kuis dan tes peran untuk membimbing dan mengembangkan lebih dari sekedar teori. Itu. Mereka harus mendorong siswa untuk berpikir kritis. Seorang guru harus berpikir kritis. Seorang guru harus bisa memunculkan pertanyaan dari jawaban-jawaban siswa. Walaupun siswanya sudah menjawab, nanti gurunya akan menanya lagi, ini kenapa? Ini kenapa gitu? Guru tuh sebagai fasilitator kalau di sekolah. Waktu dia makan. Lakunya tidur, gak usah nak ngalala, pagi tidur. Gak sama CMK ya. Dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri. Teladan moral. Guru harus menjadi contoh perilaku berbudi luhur dan melihat lebih banyak contoh. Nah, dari kita ini kan calon guru, makanya dari sekarang kita harus bertutur kata yang bagus agar tidak kebiasaan nanti sampai saat kita emang terjun ke lapangan emang kita mengajar kepada anak-anak kita. Karena sebelum kita mengajar seseorang, mengajar anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi, diri kita dulu sebagai guru ini yang harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bertutur kata yang bagus, bermoral yang bagus, berbudi pekerti luhur, dan berpikir kritis. Iya, benar sekali. Kan sekali lihat. Buat sunscreen enggak? Enggak, enggak sama kan cuma buat cushion, lip cream, yang body dah. Aku mau body. Buat yang body. Biasanya aku buat parfum, cuman di tas satu lagi karena tadi malam pergi itu buat parfum enggak aku taruh. Bagaimana? Metode pengajaran. Ini lagi enggak bawa. Metode pengajaran. Oke. Ini apa sih, Bit? Marina. Metode pembelajaran merupakan pembelajaran praktis dan berdasarkan pengalaman meningkatkan Iya. penghasilan dengan Udah lama melakukan aku beli itu, jadi pendidikan. Jambi kemarin. Padahal maksudnya waktu aku di Jambi kemarin sebelum kesini, harus melibatkan kegiatan praktis dan nyata emang aku bawa ke sekolah baik. Kalau di rumah, untuk tiga aku body membantu lotion yuk, siswa beda-beda. memahami dan menghayati konflik metode Marina, terus putih, terus dialektika dorong dialog booster dan apa diskusi gitu. untuk Millions. mengembangkan rasa terima kasih dan Tiga. penghargaan yang berbeda. Aduh ya Allah. Meditasi dan pembentukan Tapi Marina ini murah, jiwa enak lagi, siswa harus mempelajari kebaikan melalui pancaran bayangan dan pengulangan. Ini apa nih seni liberal? Seni liberal apa? Seni liberal ini seperti tata bahasa. Oh, mana? Orang guru, metode pengajaran. Metode pengajaran pembelajaran praktis dan berdasarkan pengalaman menekankan penghasilan dengan melakukan pendidikan harus melibatkan kegiatan praktis dan nyata aplikasi dunia yang membantu siswa memahami. Dan ini nih yang nyata-nyata aja, dari yang mendasar-mendasar, nggak usah yang terlalu meluas gitu loh. Contohnya misalnya apa ya? Mana sih? Mendasar misalnya berikuti luhur tuh ya kayak kita harus mengajarkan sebelum belajar itu harus baca doa. Terus sebelum pergi ke sekolah itu harus salam sama orang tua. Sebelum mengucap salam, sebelum masuk rumah mengucapin salam gitu. Itu yang mulai dari yang dasarnya, paling dasarnya kalau untuk anak sekolah dasar sih itu sih menurut aku. Terus tuh siswa memahami dan menghayati konkret metode dialektika, dorong dialog dan diskusi untuk mengembangkan rasa terima kasih dan penghargaan yang berbeda.
kalau di sekolah dasar ini kan belum ada organisasi, jadi tuh dia tuh lebih mungkin guru tuh lebih kayak mengajak mereka tuh belajar berkelompok dan berolahraga beregu gitu kan, olahraga saya ada beregu gitu kan. Tim pramuka di SD juga udah ada. 15 menit lagi. Aku yang belum makan. Ya tahu kau yang hidup. Puasa tuh tahu. Nggak makan terlatos ya. Kalau kan Kalau mau itu buat minum. Ambil. Aku ini kurus, aku bersih. Nggak, mana ada kau ngurus? Nggak bagus. Kau tengok sini tangan kau sama aku. Nah, bisa tangan kau dengan aku nih. Aku ini kecil. Tak kaki. Sana kau. Mana ada Bisa kau digoyangin. Lalu kurus. Ngapa emang ada yang bilang kau kurus? Iya, aku pengen gemuk. Hah? Udah bang. Kau bayangin aku yang anak gemuk. Jangan aku udah bang. Ambil teh. Terus ya udah lebih. imitasi dan pembentukan kebiasaan siswa untuk mempelajari kebaikan melalui pancaran bayangan dan pengulangan. Ini gimana ya pancaran kebaikan? Imitasi dan pembentukan kebiasaan siswa untuk mempelajari kebaikan melalui pancaran Kebaikan. Iya, maksudnya ya harus berulang-ulang gitu loh yang diajarkan kayak Jadi salah, kebiasaan. biar jadi kebiasaan sampai mereka besar. Karena apapun yang kita ajarin di sekolah dasar itu pasti nanti yang mereka lakukan di tingkat selanjutnya, SMP, SMA dan Karena kan saat namanya di juga universitas. dasar ya, sekolah dasar. Sebenarnya pembentukan karakter ini emang dimulai dari sekolah dasar, yang betul-betul harus belajar itu di sekolah dasar. Betul-betul diajarkan tuh di sekolah dasar. Sehat. Kenapa? Kamu minum ekran. Afdil. Kau bener. Sehat. Afdil. Sehat. Aman lah. Kau tengok tuh dalam tuh kayak Di depan aku atasnya bawahnya bersih. Aku tahu makan dari keluar. Aku bersih. Islam. aku udah ngerti dan kau Afdil. Aku Aku tak tahu. Kami tidak mau dengar ya kalau kau bilang sakit perut lah, diare lah, masuk rumah sakit lah kau. Oke, ini sama kau. Kau di pesantren kayak gitu ya? Kau pesantren nggak? Kau? Iya nih. Dia pesantren. Nah, kau di pesantren kayak gitu ya kau? Nggak pernah. Minum. Minum ekran. Puasanya enggak keram. Ini. Kalau puasa kan enggak keram. Bisa berarti udah. Sumpah kau bohong ya? Bawa apa? Tak puasa. Mana puasa kalau buat Kenapa? Aku malam minggu depan ganti puasa lah. 2 minggu aku ganti puasa. Aku 8 hari lagi. kemarin cuma 10 hari puasa. Cuman 10 hari puasa dia. 20 hari berarti tidak puasa. Ya Allah, kau kan cowok, kau halangan. Kau ngapain? Astagfirullahaladzim ya Allah. Anak pondok kadang-kadang. Nah, seperti ini nih. Kebiasaan Pendidikan moral gitu ya. yang tidak boleh dicontoh. Nah, dia nih kamu harus berubah Afdir karena kita calon pendidik, tenaga pengajar. Aja, bulan puasa kau udah puasa, anak murid kau mah bapak be udah puasa pak. Bapak ngudut bareng. Jangan nampakin. Nih, Walaupun jadi nampain. Jadi kalau misalnya kita bisa menutup aib, Allah bisa Allah membuka aib kita walaupun kita tutup rapat-rapat. Waktu rapat menutup aib. Itu Bukan sendiri kadang. gini loh. Sebisa-bisa kita menyimpan bangkai. Serapat-rapat kita menyimpan bangkai pasti akan Itu berbohong, beda sama menutup aib. Aib tuh Aib senang malu. Itu iya, aku tahu. Kalian berbohong nggak sama diri kalian sendiri? Bulan puasa, nggak puasa. namanya lapar. orang puasa ya lapar Abdil. Mak, kau tau gak kau makan? Kena geblok dia. Ini di pondok. Oh, sumpah di pondok. Udah aku pondok cuma 10 hari. Sulit. Oh, selama di pondok itu puasa deh. As, Tidak. Kenapa puasa 10 kan? Ada 5 hari puasa 5 hari. Oh, 5 hari ya dua. Allah. Nah. Ada gak? Ada kak. Kau nih.
seru juga nih orang nari-nari. Kemarin tadi juga waktu saya keluar habis ramal. Siapa ya ibu istilah Bu Suci. Suci masuk ke depan. Untung nggak nyaru mama. Astagfirullah. Untung lepek guys. Sting parah. Astagfirullah. Iya kak. Usaha aku depan ibu tuh selesai nih. Ibu tuh ibu paling enak selesai kalau selesai nian ya kayak kau. Aku luar dia masuk pas yang masuk. Astagfirullah. Kau tuh Dedek ini di mana? Terus apa kata ibu tuh? Hah? Apa kata ibu? Arek juga ada loh di rumah. Kuli dengan Ali. Arek itu mana ya? Jangan. Arek itu atas apa? Jangan. Ini dedeknya di mana? Ceweknya. Ini udah berapa menit? 6 menit lagi. Ngabuknya. Balik. Aku tuh. Manusia tadi. Manusia tadi kan. itu Kan. uji. Uji. Kak Puji. Halo dek, pacar dia kau nih. Dia ada cowok. Dan Ada, halo dek, pacarnya polisi. ada juga. Oh dia tuh aku nih Iyo. Dia juga diem air. Lesu. bukan tentara lah. Tentara polisi. Satpam lah. Puluhan. Satpam. Salsa yang aku. Enakan aku kok. Enggak mau kasih lah. Cari file biologi kita Oh, tuh, iya. cari. Ini masih hidup. Sudah. Lagi lagi. Cari pokoknya cari semua file biologi. Ya, nggak tahu. Laptop tinggal di situ. Dia di rumah lu. Ya kau tuh hidup kau tuh coba lah, janganlah pindah-pindah. Pening ha. Itu mau situ cuman no. Mau sih bang. Ada. Ayolah malas ingin aku. Pergi aja di kota tengah tuh paling. Nari dan jai. Tadi kita beli berapa? 7. Ya Allah berat betul ini ya Allah. Ada nggak sih R1? Itu settingan apa enggak? Enggak tahu ya. Kayaknya enggak. Serah lah yang ambis. Terus gini aja lah, bilang ambis enggak. Pokoknya ya ada tugas yang kerjain. Panas. Pergi tidur. 4 menit. Apa namanya? Hewan anatomi dan tumbuhan di sekitar kita tuh bukan? Iya. Anatomi hewan. Mana tuh kan? Itu nanti sore lah. Aku nak balik dulu sholat ya. Ini buaya nih. Ya kirim semua, pokoknya biologi kirim. Yang kita di kos. Tapi lu pungit datang, habis pakai awang upload YouTube anjing. Udah jadi san. Kan nengok foto ayang aku nak malam futsal. Ah nantinya, aku nengok mau pulang dulu. Nah, Aku nengok pulang dulu. Nah, nggak berapa tuh? 4 menit nih. Hah. Hujan lalu. Bisa ya lu kuatin. Mana lagi dia? Minta awalnya lagi. Kita mau ke Radosop. Ada siap. Itu. tembangku iki. Baju lah. Bang tidur kemarin kan ya, bang tidur semakin lah.
datang ke kamar aku. Itu kemana dari balik-balik lo? Sudah, ini tang. Ini siapa sih dari Suruh kontak ada bagi dari duit. kontak Oh, Anda? duit. Aku nggak ada loh. Cukup dah 300 nya. Cukup. Kurang lah. Dah, dan kurang lagi. 2 hari ke depan kurang. Udah kan tuh? Belum. 2 menit. Penutupan ayo. Belum. Masih 58. Dan baca yang seni literasi itu nah. Vibrasi. Literasi, numerasi. Literasi, Numerasi itu ya. apa ya? Literasi kan Vibrasi itu kayak literasi. Udah tuh nomor 9 tuh. Nah, nomor 9 tuh. Depan. belum, baru 9. 3, baru 04, 05. Tegak. Juga kita tahu. Sekian. Berapa Wid? Masih 17. Apa, Bu? Apa? Sekian Sekian diskusi dari kelompok satu kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Maaf Bapak. Dan kalau misalnya banyak terjadi jeda-jeda itu karena mohon maaf karena kondisi yang ada di PGSD ini. Pertama kalau mau dalam ruangan sudah terpakai semua, di lapangan Ada cutting. Ada cutting, kakak. Terus tadi juga sholat. kami pindah ke musola terus orangnya sholat, ya mau gimana lagi ya guys ya. Baik Bapak. Sekian Kami dari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anton, Wid. Belum. Anton. Tuh.